Maka itu Tuhan tidak ingin mereka jadi Kristen. Bukan itu. Selalu Alkitab berkata diselamatkan, diselamatkan. Itu bukan jadi agama Kristen. Tidak. Nangkap sekarang? Iya. Saya tidak berkata saudara keluar dari gereja. Tapi uang jangan masuk ke gereja. Tekanannya kerjakan sendiri. Jangan lewat gereja. Karena kalau lewat gereja akan dipotong lagi untuk bayar listrik, untuk bayar kredit bank, yang cicilan tiap bulan gak beres-beres itu tadi. Maaf. Ya, tapi kalau saudara tetap memberi lewat gereja gak apa-apa. Kalau saudara merasa tidak cocok dengan firman ini, kembali dari semua yang saya bacakan, kegiatan Tuhan Yesus lebih banyak keluar daripada ke dalam. Sampai khotbah aja nggak dicatat. Padahal itu penting sebetulnya. Jelas ya? Ya. Stop dulu. Justru kata meneladani itu yang betul. Kata meneladani. Nah, kenapa kita nggak ikut teladannya? Nah. Iya. Perlu, karena ada perintah untuk kita kumpul. Iya. Iya, tetap perlu. Nah, kita ini bergereja sekarang. Betul nggak? Kita ini bergereja atau main-main hari ini? Karena di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul itu gereja. Iya, tetap atau perlu. Karena ada firman-Nya, jangan menjauhi ibadah. Ibrani 10:25. Tapi lagi sekali keluarnya bagaimana? Itu jadi jangan lupa keluarnya bagaimana. Kenapa tadi saya katakan hitung 7 bulan ini 28 kali kebaktian. Nah, keluarnya berapa kali? Betul? Tadi saya ngomong gitu. Kalau kita minggunya sudah ke gereja, lalu keluarnya ini kapan? Ayo kita tambahkan. Jadi jangan cuma isi buku kebaktian saja. Karena di luar kita masih begitu banyak orang yang perlu Yesus. Kalau cuma menunggu gereja yang bertindak, kita cuma titip uang saja. Kapan kita menyentuh orang-orang itu? Maka itu saya tekankan mulai dari keluarga kita. Siapa yang tinggal di rumah kita? Ulangan 29 tadi jelas menyatakan. Oke, saya lanjutkan. Jadi rahasianya adalah ini. Kembali ke ayat 25. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang apa? Penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, kata jumlah yang penuh ini yang angkanya tidak kelihatan. Ini yang rahasia. Mungkin gampang kalau saya pakai istilah ekonomi, kuota. Jadi ternyata Papa di surga itu sudah punya kuota. Menunggu kuota itu terpenuhi. Saya ulangi lagi ya, ini penting sekali. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras, nggak mau terima Yesus bahkan menolak. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kalau kita gereja tidak tahu rahasia ini, itu yang dikatakan kita ini sombong. Kenapa sombong? Ingat teguran pada gereja Laodikia, kegiatanmu luar biasa, aktivitasmu luar biasa. Masih ingat teguran pada gereja Laodikia? Tapi kamu miskin, buta dan telanjang. Kaget kita kalau lihat teguran itu. Ayo kita cari rahasia ini supaya kita nggak dikatakan sombong. Nah, untuk mencarinya ternyata bukan cari angkanya berapa. Ngapain capek-capek cari angkanya? Jadi tahu artinya? Untuk mengetahui rahasia ini, ya kita kerja aja. Selamatkan sebanyak-banyaknya orang.
Nanti kalau kuotanya sampaikan Tuhan berhenti sendiri. Ngerti maksud saya itu? Jadi kita jangan sibuk dengan angkanya. Kita nggak akan pernah tahu. Jangan puasa untuk cari angka ini. Jangan. Yang penting kita giat mencari orang-orangnya yang di luar Israel. Terus ayat 26. Nah ini hati Papa kita, saudara. Dengan jalan demikian. Berapa? Baca. Dengan jalan demikian berapa? Seluruh siapa? Israel akan diapakan? Diselamatkan. Nah jadi Papa itu nunggu ini. Kalau Tuhan marah kepada gereja karena begitu banyak aktivitas rohani dalam gereja, tapi kita tidak menyentuh orang-orang yang belum diselamatkan, kita ini sombong. Karena Papa tunggu jumlah kota. Begitu kotanya terpenuhi, Papa langsung menyelamatkan Israel. Sekarang ini dia masih tunggu, saudara. Seperti ada tertulis, saya nggak usah baca, ayat 28. Saudara perhatikan ayat terakhir. Mengenai Injil, Israel itu adalah apanya Tuhan? Setru, bukan cuma musuh. Oleh karena kita. Nah kan aneh ini. Kenapa kita dilibatkan? Padahal kita nggak tahu apa-apa. Karena Injil. Mereka itu setru. Gara-gara kita. Tetapi. Mengenai pilihan. Mereka adalah siapa? Kekasih Tuhan. Oleh karena nenek moyang. Roh Kudus beri kami perasaan Bapa di surga tengah ayat 28. Saya beri ilustrasi begini kepada saudara. Saudara punya 4 anak kandung. Anak kandung ya, bukan anak angkat. Saudara punya warisan yang tak ternilai. Suatu hari ketika 4 anak saudara besar, 4-4-nya melawan saudara. Sedih hati papa mama. Nah padahal ini warisan banyak. Akhirnya saudara memutuskan sebagai orang tua. Ya udah, kalau kamu nggak mau, saudara punya tetangga, banyak orang-orang susah. Maka saudara menolong anak-anak tetangga segitu banyak. Sejajatnya anak kandung tadi. Sejauh-jauhnya mereka lari dari saudara sebagai orang tua. Saudara tetap merasa kalau itu anak. Betul ngerti maksudnya? Nah, saudara buat sumpah. Pokoknya, kalau sudah sekian banyak orang dari anak tetangga, aku bagikan warisan ini. Maka aku baru bisa mengambil 4 anakku itu lagi. Ngerti gak ilustrasi? Nah sekarang, anak tetangga ini dimintai tolong oleh papa, oleh saudara. Sekarang, tolong kami. Kamu kerja, cari lebih banyak lagi. Kalau kamu sudah kerja, mencari lebih banyak lagi teman-temanmu yang lain. Maka kalau angka itu tercapai, aku akan cari anakku yang 4 itu. Ngerti ilustrasi ini saudara? Itulah hati papa kita sampai hari ini. Kalau dipikir jengkel, dia jengkel kepada Israel. Kurang ajarnya minta ampun. Salibkan Yesus, salibkan. Yang membunuh Yesus adalah anak-anaknya sendiri. Maka itu karena Injil, mereka itu setru. Tapi kalau karena covenant, karena sumpah, oh itu anak kesayangan betul. Nah kita ini anak-anak tetangga tadi, yang seharusnya nggak punya hak apa-apa. Tiba-tiba kita dapat warisan juga. Lalu dia minta kita. Ngerti perasaan ini saudara? Ternyata yang dia minta kita santai-santai saja. Mana belas kasihan kita? Lagi sekali, jangan titipkan uang kepada orang lain untuk bekerja. Papa ingin kita ngurus yang dekat-dekat kita dulu. Ayo amenkan itu. Mulai hari ini, setiap kali saudara lihat orang, oke lah kata banyak saya hapus dulu lah.
Tiap hari saudara lihat orang jangan berkata, aku sudah lewat gereja kok, biar gereja yang ngurus. Maka itu Tuhan tidak ingin mereka jadi Kristen, bukan itu.